Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Adi Nugroho dari kelas B Manajemen kelas sore dengan NIM B1312306167. Di sini saya akan menjelaskan tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Saya juga dari program studi S1 Manajemen. Dosen pengampu dari mapel agama ini yaitu Bapak Dilia Ulami. Yang pertama, saya menyampaikan tentang latar belakang dari emansipasi dan kesetaraan gender. Emansipasi yaitu artinya memberikan hak yang patutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan oleh mereka, di mana refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah untuk membawa perubahan kepada perempuan Indonesia, yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi perempuan, karena kita ketahui bahwa di zaman dahulu pendidikan bagi perempuan ataupun kaum pribumi adalah hal yang sangat tabu dan sangat susah untuk dicapai. Sedangkan kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara di mana antara pria dan wanita dalam hak hukum dan kondisi atau kualitas hidup adalah sama. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduktif, serta peran sosial kemasyarakatan. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan tentang rumusan masalah. Di sini terdiri dari 3, yaitu 1. Apakah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu harus sama? Yang kedua yaitu tentang mengapa emansipasi wanita harus diperjuangkan. Dan yang terakhir yaitu nomor 3, bagaimana emansipasi wanita di era globalisasi saat ini. Nah, saat ini kita masuk ke dalam pembahasan yang dimaksud yaitu pembahasan tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama dalam hakikatnya. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Contoh kesenjangan gender di sini saya membagi menjadi 4, yaitu yang pertama adanya pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Lalu yang kedua yaitu kesenjangan gender di dunia pekerjaan. Ketiga yaitu kekerasan fisik, dan lalu yang keempat yaitu hak kepemilikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu harus sama, karena kita merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia, hak hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki saja, namun perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Emansipasi wanita merupakan warisan yang perlu dipertahankan dan merupakan suatu hak yang sangat layak untuk diperjuangkan. Namun tidak boleh kebablasan, karena pada akhirnya emansipasi wanita ada untuk membuat wanita berdaya. Itulah mengapa kita sering mendengar tentang upaya pemberdayaan wanita. Kaum wanita yang entah pada akhirnya akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, secara kodrati akan tetap menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Kaum wanita lah yang akan mendidik, memotivasi, dan membimbing anaknya. Nantinya berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Karena itu seorang wanita harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya, salah satunya melalui pendidikan. Di era globalisasi yang lebih maju pada saat ini,
Peran wanita tidak hanya dalam keluarga untuk melayani suami dan anak, namun bebas untuk berperan di bidang manapun, baik di ekonomi, sosial maupun politik. Para wanita dapat berkiprah di bidang mana saja yang ia kuasai dengan tetap memperhatikan tugasnya dalam keluarga dan dalam dunia karir. Dengan kata lain, bahwa wanita masa kini dapat berkontribusi dalam segala bidang kehidupan masyarakat tanpa ada diskriminasi pembagian kerja. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.